Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya Sarjono sebagai dosen manajemen proyek teknologi informasi. Pada pertemuan 9 ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak pertemuan ini. Jadi pendalaman proyek itu akan dibuat sebaik mungkin agar dapat disetujui oleh pemilik ya stakeholder. Ada beberapa aspek dalam penyusunan proyek, yaitu ringkasan, jadi executive summary. Jadi sebelumnya kita memberikan ringkasan dulu kepada pemilik apa-apa yang akan kita laksanakan. Kemudian keselarasan pengaruh proyek tersebut. Ketiga, masalah tujuan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan proyek, kendala, asumsi anggota tim, siapa saja yang mengerjakan, pendekatan tim, dan cost benefit analysis. Jadi biayanya apa-apa yang dikerjakan dibuat. Dalam ringkasan eksekutif ini, jadi sini ada uraian tentang rencana proyek kepada para eksekutif, manajer, dan stakeholder. Jadi uraian-uraian itu kalau bisa jangan terlalu ribet, cuma jelas gitu ya. Terus kemungkinan akan menjadi catatan dokumen yang dibaca sehingga pemilik itu dapat mengerti secara singkat ringkas penting kejelasan dari proyek tersebut. Jadi kalau bisa hanya 2 atau 3 lembar gitu ya. Kemudian kedua, keselarasan pengaruh proyek, yaitu tentang kita harus menjelaskan proyek tersebut, nama proyeknya apa sih, kemudian penjelasan singkat dari proyek tersebut, nama proyek apa yang akan dikerjakan. Misalnya proyek sistem atau proyek misalnya membangun manajemen informasi sistem absen karyawan, atau tentang informasi data kependudukan. Terus kenapa proyek tersebut dilaksanakan, kenapa dan sampai sekarang harus dilaksanakan, impact-nya apa, terus apakah proyek ini selaras dengan strategi bisnis yang tentang perusahaan atau pemilik, sesuai enggak gitu ya. Misalnya menguntungkan tidak dengan biaya yang dikeluarkan, imbasnya apa, misalnya jadi lebih cepat, misalnya penggajian jadi lebih cepat, absen jadi lebih mudah, kemudian jadi selaras dengan strategi bisnis perusahaan tersebut. Jadi proyek tersebut seharusnya dikerjakan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan ada keuntungan gitu loh. Misalnya dengan biaya yang dikeluarkan, hasil yang didapat jadi lebih cepat, data-data karyawan, penggajian segala macam lebih mudah. Jadi bagi pemilik juga sangat menguntungkan, bagi karyawan juga menguntungkan. Terus apakah proyek tersebut pernah dilakukan atau belum di perusahaan tersebut. Jadi misalnya tentang absensi karyawan, biasanya sebelumnya manual, sekarang dengan komputerisasi gitu ya. Jadi lebih, kalau bisa jangan mundur tapi lebih maju lagi. Dan nih contohnya project name atau proprietary decision ya. Jadi project name-nya apa, kemudian why, kenapa project tersebut dikerjakan, kemudian impact-nya apa tadi yang saya bilang, kemajuannya menguntungkan perusahaan atau tidak, kemudian bisnis strateginya sesuai tidak dengan perusahaan tersebut, kemudian ini sesuai dengan ini nggak, strategi dari perusahaan tersebut ya, gitu. Berikutnya yang tadi saya bilang masalah tujuannya, saya singkat masalah yang dipisah ini apa sih di perusahaan tersebut atau di proyek tersebut. Tujuan utama dari why is problem ya, seperti tadi saya bilang masalah absen, keuntungannya dari sistem informasi absen itu bagi perusahaan apa sih, jadi nggak manual dicatat, diceklok atau gimana, jadi kalau bisa dengan HP kan gitu. Terus kita berikan nama yang unik kalau bisa gitu ya.
Terus batasan-batasannya, misalnya proyek jangan terlalu luas juga, jangan terlalu kecil juga. Jadi misalnya ya sama tentang absen tersebut ya, absen karyawan. Tetapi proyek tersebut bisa dikembangkan, misalnya dari absen tersebut kita bisa menghitung penggajian, lembur segala macam ya. Waktu pelaksanaan proyek, kapan proyek akan dilaksanakan, kapan proyek akan selesai, itu juga perlu dijelaskan. Mulainya kapan, bila disetujui mulainya kapan, kemudian proyek tersebut selesainya kapan, kemudian milestone-nya apa sih, jadi tujuannya gitu dari proyek tersebut ya. Kemudian kendala-kendalanya apa, jadi harus disebutkan. Walaupun hanya berupa asumsi perkiraan, harus disebutkan kendala-kendalanya. Kemudian risikonya, kemungkinan-kemungkinannya seperti apa bila terjadi kemacetan, itu harus diberikan solusinya gitu ya. Kemudian harus anggota tim itu pemilik proyek tersebut siapa disebutkan, pimpinan proyeknya siapa aja, rekan-rekan kita, anggota-anggotanya siapa aja, misalnya kemudian berapa orang, berapa banyak waktu yang dilaksanakan, harus sesuai komitmen, misalnya 3 bulan atau 6 bulan itu harus disebutkan dalam, terus kemudian dalam 3 bulan berapa persen, dalam 6 bulan berapa persen gitu ya, dalam sebulan berapa persen, jangka pendek dan jangka panjang, dampaknya terhadap eh, departemen masing-masing itu apa dampaknya, kemajuannya, keuntungannya harus disebutkan juga. Ini contohnya ya, sponsornya siapa, perusahaan tersebut, kemudian disebutkan siapa yang mengerjakan, pesannya siapa gitu ya, impact-nya apa. Nih, pendekatan umum mempertimbangkan dalam informasi proyek, misalnya proyek diuji cobakan pada suatu bagian tertentu. Jadi harus sebelum diimplementasikan harus diuji coba dulu ya. Misalnya absen, misalnya di satu bagian aja, bagian tertentu, misalnya administrasi dulu lah, nyoba. Berhasil tidak menghitung waktu kerja, lembur segala macam, waktu pulang masuk sesuai nggak? Bila telat gimana, potong gimana, kemudian alasannya apa, gitu harus. Kemudian manfaatnya, keuntungan dalam proyek tersebut dalam rupiah atau dolar bisa, jika di Indonesia rupiah ya. Jadi penghematannya berapa persen, terus berapa misalnya dengan mengeluarkan uang misalnya proyek tersebut berapa juta, puluhan juta, nanti keuntungannya jadi perusahaan jadi cepat. Jadi dan dengan ini menghitung absennya, jadi karyawan, jadi kita jangan hanya memperkirakan oh sini karyawan telat, jadi ada data-datanya, kemudian lembur. Jadi karyawan mengerjakan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu ya. Sesuai dengan biaya-biayanya juga harus disebutkan dalam proses tersebut. Kemudian ini kembali dalam berapa lama return of investment. Misalnya ini berupa investasi dan proyek tersebut. Jadi dengan ini kan karyawan jadi ada diuntungkan juga. Oh, pas kita kerja sesuai dengan waktunya, lembur juga dibayar, jadi lebih semangat gitu ya. Ini contohnya. Bisa kalian lihat nanti di contoh, lihat di internet atau di Google contoh-contoh di Indonesia yang bisa diterapkan nih. Nih contoh proposal proyek UPSI. Nanti kalian bisa membuat nanti pada akhir semester proposal, nanti bisa kalian dipresentasikan berkelompok oleh siapa saja nanti kalian buat. Ini lembar persetujuan proyek dibuat oleh disetujui oleh siapa, nama-namanya siapa, bagiannya siapa, lokasinya apa. Nih, sahabat saya contoh-contohnya bisa kalian nanti pelajari, dilihat itu di internet. Nanti juga saya berikan contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya nanti ada di ringkasan eksekutif nih, contohnya mempermudah proses pembayaran kuliah.
Jadi kalian nanti begitu kuliah kan pembayaran terkoneksi dengan kalian membayar, langsung otomatis kondisinya aktif, langsung terdaftar sebagai mahasiswa gitu ya. Proses pembayarannya misalnya pakai BCA atau Mandiri dan segala macam. Jadi secara otomatis itulah kegunaan dari sistem informasi, mempermudah bukan mempersulit gitu ya. Walaupun ada kendala-kendala teknis, jaringan segala macam, tapi paling tidak membantu. Nih, flow transaksi pembayaran, contoh-contohnya nanti kalian cari contoh-contohnya di internet atau di dunia nyata, bisa kalian itu pembayaran kuliah, pembayaran atau angsuran motor, bisa juga atau absensi gitu ya. Nih, keselarasan pengaruh proyek. Apa nama proyek dan bagaimana deskripsinya ya. Online payment for Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi proyek ini dimulai dengan implementasi pembayaran kuliah secara online yang disediakan oleh website. Gunanya apa? Jadi tidak ada antrian lagi di administrasi, Anda bayar dengan bawa uang gitu. Nama proyeknya unik, online payment. Mengapa proyek dibuat? Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa Universitas Indonesia melakukan pembayaran secara online. Jadi bermudah, tidak perlu harus ke kampus, pakai formulir isi-isi gitu ya. Jadi dengan kita membayar online di bank, dengan ATM atau dengan m-banking gitu ya. Pengaruhnya apa sih? Jadi kemudahan tadi yang saya bilang, pembayaran secara online, mengingat tidak semua orang melakukan pembayaran ini. Kadang-kadang kan melalui ATM ada juga. Nah ini mau tidak mau sekarang kan dari zaman maju. Jadi harus dengan m-banking. Semua orang udah punya rekening ya rata-rata ya. Kalian mahasiswa punya rekening, tabungan gitu ya. Kita harus belajar menabung. Jadi kembalian juga tidak perlu harus kembali, misalnya bayar recehan segala macam kembalian. Nah, jadi bayarnya misalnya 526.000 harus kembaliannya. Nah, ini kan harus kalau bayar ATM kan pas gitu sesuai dengan apa yang di biaya perkuliahan. Kemudian mendapatkan pembayaran online secara dengan kartu kredit juga atau dengan QuickPay, fungsi aplikasi. Jadi fungsinya apa, harus dibayarkan sesuai dengan apa yang kita bayarkan gitu ya. Keselarasannya gimana gitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa-apa yang strategi bisnis perusahaan sebut digital. Jadi bisa BSI, Universitas yang bergerak dalam bidang informasi komputer ya, digitalisasi apa-apa termasuk pembayaran gitu ya. Jadi mahasiswa jangan dibuat ribet gitu. Kenyamanan alternatif pembayaran, ngantri, kalau dulu kan bayar apa-apa kayak bayar listrik juga ngantri, sekarang bayar listrik dengan tabungan, dengan ATM bisa. Apakah proyek serupa dilakukan di BSI? Jadi BSI dulu belum pernah, jadi bayar dulu masih dengan formulir di administrasi gitu ya. Kemudian pembayaran seringkali dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, ya masalahnya. Jadi kurang gitu ya, kadang-kadang hilang di mana kalau bayar manual. Kalau ini kan sesuai, jadi kalian bayar kuliah berapa, ya sesuai bayarnya segitu. Gitu. Jadi utama dari proyek mempermudah. Jadi bagi PSI juga mempermudah, bagi kalian mahasiswa juga dipermudah gitu ya. Jadi kalian bisa memperkirakan bayarnya mau kapan nih, jadi batas waktunya misalnya minggu depan pembayaran. Jadi kalian harus sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Jadi kalau udah lewat tidak bisa. Jadi ada termin poinnya di situ, waktu-waktunya pembayaran batasnya. Itu on time. Jadi waktunya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pembayaran, batas pembayaran kapan. Gunanya apa sih? Nanti pada saat waktunya sudah tutup, jadi kan ke arah administrasinya absen. Jadi kalian nanti kalau telat bayar
nama tersebut tidak terdapat di absennya, kan gitu. Jadi mempersulit kalian sendiri. Terus pembayaran kebijakan online untuk pembayaran kuliah. Jadi bayar bisa di mana aja ya, di luar jangkauan. Misalnya di luar, kalian lagi di luar kota nih, nggak sempet ini, ya udah ada ATM atau dengan m-banking bisa. Biar tugas akhir, registrasi, bimbingan segala macam gitu ya. Kapan proyek dimulai? Jadi kita tekan tanggalnya kapan, setelah disetujui ini. Mereka mesti oke, bulan depan tanggal 1 mulai. Kapan selesai dari proyek tersebut? Setelah persetujuan proyek, proposal sudah di ACC, kapan tanggalnya? Kick off-nya mulai, di ACC kapan kick off nih, jadi mulai dikerjakan ya. Misalnya proposal di ACC tanggal 28, terus kick off-nya tanggal 1 atau tanggal 2. Inisiasinya misalnya mulai aplikasinya tanggal berapa, project baseline-nya mulai kapan, menjadi dikit-dikit ya, misalnya termin poinnya sebulan pertama, 2 bulan kedua, 3 bulan, selesainya kapan gitu ya. Jadi batasannya tanggal pembayaran sesuai dengan kebijakan institusi. Jadi misalnya sesuai dengan perjanjian, jadi misalnya awal down payment, awal pekerjaan dan payment, kemudian pertengahan proyek sesuai 3 bulan misalnya pembayaran lagi, kemudian setengahnya 6 bulan 50%, atau nanti pada saat selesai setelah aplikasi dipasang sesuai pelaksanaan full, tidak terjadi kendala, kemudian pemasangan segala macam tidak ada masalah. Ini tadi hasilnya misalnya uji coba, misalnya sudah jadi nih, uji coba dulu misalnya sudah 6 bulan, terus uji coba 1 bulan, kemudian bulan kedua setelah uji coba bulan pertama, bulan kedua atau bulan ketiga udah oke implementasi, kemudian integrasinya misalnya dengan bank, tergantungannya gimana, ada kendala enggak dari jaringan segala macam, format datanya seperti apa, supaya karena BSI misalnya dengan bank. Nih, pemilik proyeknya siapa? Misalnya saya Suwardono, manajernya siapa? Misalnya Budi. Siapa yang akan menjadi anggota timnya siapa? Saya tetapkan. Nanti kalian bisa eh, membuat ini ya, experience-nya seperti ini contoh-contohnya. Pertimbangan implementasi tahap tadi, tahap pertama, tahap kedua, seleksinya pelanggan, umpan balik dari pemakai, apakah ada kendala-kendalanya, itu ya manfaatnya, keuntungan. Jadi kita butuh feedback dari pemakai, apakah ada kendala, nanti perbaikan, terus ini biaya yang dikeluarkan sesuai tidak, kan kita evaluasi gitu. Nah ini nanti tugas buat kalian, nanti bisa dipresentasikan di bulan 3 di 13-14 gitu ya. Jadi contoh-contohnya bisa kalian lihat, mau buat mereka apa gitu. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat kalian implementasikan. Jadi mata kuliah ini manajemen informasi proyek ini gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.